Saya juga lahir dari seorang ibu, bukan dari bapak. Maka kajian untuk para ummahat, para ibu itu wajib diperhatikan, Ustaz Asep. Ini syukron nih Ustaz Asep, ternyata nggak jauh-jauh. Saya kemana-mana ketemunya kalau nggak murid Abah Jejen, murid Abah Anom, murid Syekh Nazim, murid Syekh Hisham, murid Syekh Abdul Wahab Rokat, begitu terus. Jadi putarannya emang nggak jauh-jauh. Benarlah kata Rasulullah SAW, al arwah junudul mujannadah, hadis sahih Muslim. Arwah itu dia akan bertemu berbaris rapi satu sama lain. Kalau ketemu, kalau disebut junud itu tentara, seperti tentara yang berbaris-baris, mereka disiplin. Semoga kita termasuk yang disiplin itu. Jadi arwah itu kalau nggak disiplin dia nggak bisa ngikutin jalur Rasulullah SAW. Saya melihat ibu-ibu ini disiplin sekali ya. Sama suami disiplinnya stop. Didik anak disiplin nggak? Didik diri disiplin nggak? Sehari zikirnya disiplin nggak? Beneran? Kalau makan berapa kali sehari? 2 kali. Cemilannya? Ya, cemilannya 7 kali kata Ustaz Asep. Kalau kita rajin makan untuk fisik setiap hari, sehingga tubuh ini bermekar, subur-subur kayak bapak ibu ini. Bener Pak ya? Ini kesuksesan bapak-bapak ini. Maka kalau ingin ruhani itu subur, minimal juga harus dikasih asupan 2 kali sehari, dan cemilan-cemilannya. Kenapa kolbu ini susah berzikir? Karena di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain yang dizikirkan. Zikir artinya mengingat. Yang diingat Allah. Di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain Allah. Itulah kata Imam Nawawi, bagaimana kamu mau usul, mau merasakan hadirnya Allah, sedangkan di kolbumu mumtabi'atun, ya, masih terlihat, masih terbayang wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ini lemah, tidak mampu mengingat Allah, ingatlah orang yang ingat Allah, namanya Rabithah. Enggak juga, maka ingatlah yang memisahkan kita dengan orang yang kita ingat. Guru beliau Ustaz Asep sudah wafat. Guru besar kita Abah Anom juga sudah pergi. Ternyata wali pun mati secara fisik. Nabi-nabi juga mati secara Allah dan Rasul cuma wali. Karena wali itu ruhnya sudah hidup, kalbunya sudah terang, maka dia tahu Allah berkalam dalam ruhnya. Dia tahu jika Allah menitipkan pesan dalam jantungnya. Kalau belum wali ya nggak bisa. Maka kita deket-deket aja sama wali, ya. Wali itu kadang belum tentu bergelar mursyid. Kadang-kadang dia nggak punya gelar. Kadang-kadang dia mursyid, kadang tidak. Kadang dia terkenal, kadang tidak. Suka-suka Allah lah, kan itu kekasihnya. Jangan suka-suka kita. Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu nggak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang 3 orang ngomong, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak mau nikah, nggak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah nggak nafsu sama ibu, gimana bu? Repot nggak tar? Repot tar. Mau suaminya begitu? Nggak mau? Beneran? Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya nggak mau nikah selama-lamanya.
Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya nggak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini orang datang ke majlis, ke rumahnya Nabi, udah ngobrol ngoceh macam-macam. Dilaporkanlah oleh Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, itu orang-orang udah pengen jadi wali, ngomongnya aneh-aneh. Apa ngomong anehnya? Didengarkan oleh beliau. Terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo ya. Sampai sini ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari? Ada yang nggak tidur malam hari? Nah, dengarkan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana atqakum, aku yang paling kenal Allah. Ini terjemahan saya. Kalau terjemahan harfiah, aku paling bertakwa. Tapi kalau terjemahan aslinya, Ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah. Aku yang paling kenal Allah. Allah nggak suka orang-orang begitu kok. Allah tahu dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'atazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Tumben ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400. Pelayannya, gundiknya, jariahnya 600. Jadi berapa tuh? 1000. Saya nggak bisa bayangin. Nggak bisa saya bayangin 4 aja belum kebayang. Belum kebayang kan, belum pengamalan. Dan belum pengalaman. Jadi belum kebayang sama sekali. Apalagi Nabi Sulaiman 400 ditambah 600 ya salah. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita nggak tahu. Nabi ini kan nurnya bisa mecah ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh. Ya, nggak boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dibuka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, Ana uftir wa asum, saya berbuka makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu nggak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali ya. Nah, ini udah akhir zaman, udah nggak boleh serius-serius amat. Ya, santai, relax. Karena orang beriman itu relax. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah kolbu jadi relax. Itu terjemahan ala kampung Batam. Kampung apa namanya? Nagoya. Namanya Nagoya. Kayak di negeri mana gitu ya. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan Allah kita, tapi Allah Allah. Jadi nggak cocok nih pikiran itu, masa wali begini? Ya, emang wali kamu. Mereka itu kekasih Allah, wali Allah, bukan kekasih kamu. Suka-suka Allah mau diapain? Mau disimpan di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, di apartemen itu, ya kan? Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah. Allah mau samarkan kekasihnya, Allah mau zahirkan kekasihnya, suka-suka Allah. Ini ibu-ibu ini ada yang secret cinta seseorang enggak? Apalagi bapak-bapak ini. Itu normal. Cuma jangan kelamaan. Itu normal.
harus dihancurkan secepatnya jika tidak mungkin, harus dihindarkan, harus dirubah polanya. Cinta itu kalau bukan kepada Allah dan Rasulullah pasti menyiksa. Ya, hubbu ma siwah azabun. Mencintai selain Allah itu hanya menyiksa diri, capek. Termasuk mencintai guru, kalau bukan karena Allah itu lelah. Satu saat guru kita diambil oleh Allah atau kita diambil oleh Allah, maka robitoh kita yang paling mutlak sebenarnya robitoh ikatan kalbu kepada Allah. Karena kalbu ini tidak bisa membayangkan Allah, maka kaitkan kalbu dengan Rasulullah. Karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka hubungkan hati dengan orang yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah guruku mati. Allah kan gak pernah mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, man qala bimauti Muhammad, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini, beliau ini dengan alam ruh itu kayak biasa aja. Umar itu, maka disebut muhaddats, orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Maka Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar. Ditegur oleh Abu Bakar, afa'in mata au qutila, apakah jika dia berpindah alam atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu kemudian berubah? Baru sadar Umar. Umar 2 kali mengalami ini. Satu saat beliau pernah ingin menang melawan orang kafir Quraisy, tapi kemudian Rasulullah mengalah. Suka-suka Rasul. Umar pernah berpikir menang itu ala dia. Menang ala Umar apa dulu? Kalau kita benar wajib menang, kalahin kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang tahun ke-6, enggak, Umar mundur. Akhirnya Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, ahakun dinuna, wahai Muhammad, kan begitu jadinya. Agama kita benar enggak? Rasulun anta, kamu beneran Rasul Allah enggak? Masa ngalah dari orang kafir? Ini logika siapa? Umar dulu pernah mengalami itu. Jangan kejadian kembali sama kita. Umar sudah memperbaikinya, masa kita ulangi? Bagi Umar benar pasti menang. Sekarang juga bagi Nabi nggak begitu. Benar menang itu bisa nanti. Benar dulu ente. Itu Umar kalut. Tahu kalut? Ya. Itu Umar, selevel Umar loh, apalagi kita. Jadi jangan heran ada orang kalah ngamuk-ngamuk, ya. Wajar. Umar juga begitu. Tapi Umar kan ada yang negur, antum ada yang negur enggak? Punya mursyid enggak? Mursyidnya Umar Nabi Muhammad, meninggal Nabi Muhammad, mursyidnya Abu Bakar As-Siddiq, ditegur oleh Abu Bakar, Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar. Punya mursyidnya, selevel Umar punya mursyid tuh, punya guru rohani. Kata kawan, saya sudah alim, ngaji sekian tahun di pesantren. Kata satu lagi, sekolah saya tinggi, nggak perlu guru, nggak perlu mursyid. Ya udah jalanin sendirilah, ya. Coba aja kalau bisa.